Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kali ini kita berada di SMA Negeri 9 Goa. Kita akan mewawancarai salah satu guru. Ikutin terus video kami ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita berada di SMA Negeri 9 Goa. Kami di sini memiliki tugas untuk mewawancarai salah satu guru yang bernama Ibu Deni, yang dimana temanya ini tentang kode etik profesi keguruan. Ya, langsung ke pertanyaan pertama. Ibu Deni, apa sih itu kode etik keguruan dan bagaimana penerapannya kode etik keguruan dalam hubungan antara orang tua dan pendidik? Tabe. Kode etik keguruan itu adalah aturan yang mengikat supaya kita bisa terarah dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai guru yang profesional. Adapun penerapannya terhadap guru, orang tua dan siswa itu bagaimana bisa menempatkan guru sebagai profesional, sebagai pribadi yang baik, yang bisa memberi contoh sebagai pribadi terhormat dan bisa memperbaiki hubungan dengan orang tua dan siswa secara profesional. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana menurut Ibu tentang seorang guru atau penilaian diri sendiri, bagaimana caranya kita menilai diri sendiri sebagai guru profesional? Apakah ada salah satu contohnya supaya kita bisa dikatakan sebagai guru yang profesional atau bagaimana? Yang pertama itu tentunya kita harus memiliki pendidikan profesi yang memadai. Terus yang kedua kita memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang ilmu kita. Misalnya saya kan sekarang guru bimbingan dan konseling, jadi saya harus profesional di bidang bimbingan dan konseling itu sendiri. Selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi yang baik. Terus kita juga harus kreatif dan produktif serta mempunyai etos kerja dan komitmen yang tinggi dalam profesi kita sebagai guru yang profesional. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, Ibu sebagai seorang guru yang profesional, bagaimana cara tak memastikan bahwa kita sudah mematuhi kode etik dalam kegiatan sehari-hari yang di sekolah? Kebetulan ibu di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, cara ibu memastikan bahwa ibu sudah melaksanakan kode etik itu sendiri. Nah, dalam bimbingan dan konseling itu kan ada kode etik kerahasiaan, di mana setiap ada siswa misalnya yang datang menyampaikan masalahnya, kita tidak boleh membocorkan ke orang lain. Nah, karena kita diikat oleh kode etik asas kerahasiaan itu, jadi kita tidak boleh menyebarluaskan apa-apa yang disampaikan oleh siswa terhadap kita. Jadi setelah kita memastikan kerahasiaan itu terjaga, itu sudah salah satu bentuk bahwa saya sudah memastikan dan sudah melaksanakan kode etik yang berlaku sebagai guru yang profesional di bidangnya. Baik Ibu, atas jawabannya terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, kode etik itu kan sebelumnya kode etik itu kan merupakan pedoman untuk melaksanakan peran sebagai seorang pendidik. Nah, menurut Ibu, selama menjadi seorang pendidik, apa saja dampak kode etik yang dari keguruan dalam lingkungan yang Ibu alami? Adapun dampak dari adanya kode etik profesionalitas guru itu sendiri, yang pertama itu bisa menjadikan penjamin pendidikan yang berkualitas. Terus yang kedua menjaga kepercayaan masyarakat. Selanjutnya dapat mendorong pengembangan diri, dan yang terakhir itu menurut saya dapat mencegah diri dari interaksi yang tidak etis di lingkungan profesionalitas guru itu sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Deni, sebagai seorang guru profesional, bagaimana Ibu dapat mengatasi konflik rekan kerja dengan menggunakan kode etik tanpa mengkaitkan urusan pribadi dan pekerjaan? Yang pertama itu sesama rekan kerja kita harus saling menghargai dan saling menghormati privasi masing-masing. Terus bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik supaya tidak terjadi clash nantinya. Selanjutnya saling memberi contoh yang baik dan saling percaya satu sama lain.
Misalnya kalau contoh konflik itu kita bermasalah dengan, misalnya guru BK bermasalah dengan guru mata pelajaran, dan permasalahan itu kita tidak boleh sampai mempengaruhi pekerjaan kita. Misalnya ada permasalahan dengan siswa tertentu, karena kita berkonflik dengan guru tersebut sampai kita tidak mau menyelesaikan masalah siswa yang tadi, misalnya anak walinya guru tersebut yang kita temani berkonflik. Dan itu jauh dari yang namanya profesional. Nah, yang namanya guru profesional itu apapun masalahnya, dengan siapapun kita bermasalah, tetap kita harus melaksanakan pekerjaan kita secara profesional tanpa mengaitkan dengan masalah-masalah yang terjadi baik secara personal maupun secara umum di lingkungan sekolah, sehingga terjadi kerjasama yang baik antara rekan guru yang satu dengan rekan guru yang lainnya. Nah, begitulah cara kami menghindari konflik. Mudah-mudahan tidak terjadi sih konflik-konflik seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itulah tadi hasil wawancara dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.